Karena ada orang kadang-kadang membaca sejarah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, hanya satu sisi saja. Satu sisi yang paling penting dalam diri Rasulullah tak dibaca-bacanya. Pokoknya sunnah jenggotnya itu aja dibaca. Isbal, dia melarang isbal, itu aja dibaca. Tapi bagaimana jujurnya Rasulullah, tidak? Bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana lembutnya Rasulullah, bagaimana penyayangnya Rasul. Nah, dibaca-baca. Kira-kira apa? Muncul nanti anak-anak yang keras. Biar air kerja. Ibunya dia bilang, ibu masuk neraka katanya. Ada nanti. Bapak cukup jenggot masuk neraka gitu ya. Karena gitu. Seharusnya apa? Yang dipuji oleh Allah dalam diri Rasulullah, dalam Quran, dalam Sunnah, apa dipuji oleh Allah dalam diri Rasulullah? Salatnya, hafal Qurannya, akhlak Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja fokus tentang kehidupan diri Rasulullah, masalah akhlak itu yang pertama. Kalau Allah saja fokus masalah itu, berarti apa? Kita mengajarkan anak-anak kita, generasi kita tentang Rasulullah. Apa yang pertama? Akhlak. La ilaha illallah. Ini apa? Ini sunnah ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Maka kadang-kadang Bapak Ibu, dia tahu sunnah Rasulullah, tapi tak tahu akhlak. Sehingga orang tuanya pun dimasukkan ke neraka. Pulang-pulang dipotong-potongnya celana bapaknya. Tiba-tiba anak dari pesantren turunkannya foto-foto bapaknya semua dari dinding. Karena ini tidak ada akhlak, Pak. Jadi apa generasi kita? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh demi Muhammad. Rasulullah SAW juga mengatakan, saya diutus ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya Allah, akhlak Rasulullah. Dan keindahan Islam itu dengan akhlak. Akidah, ibadah yang kita lakukan, akidah yang kita pegang, ibadah yang kita laksanakan, muamalah yang kita laksanakan yang sesuai dengan syariat, baru semuanya itu indah, rahmatan lil alamin. Kalau semuanya ditampilkan dengan akhlak yang mulia. Salat, orang yang berakhlak mulia, baru salat itu, Ibu. Dia salat dan dia penyayang. Dia salat orang yang lembut. Dia salat orang yang hormat. Dia salat orang yang jujur. Dia salat orang yang empati. Dia salat orang yang tak kasar. Masya Allah. Baru rahmatan. Kemudian stressing bahwa Rasulullah SAW itu, ibu sekalian, di dalam juga ayat Al-Quran itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, itu juga akhlak. Kapan kita kaji akhlak Rasulullah? Inilah kesempatan bulan Rabiul. Maka itulah Syekh Mutawalli Syarif, saya minta ampun kepada Allah melihat kondisi generasi Islam hari ini. Karena mereka sudah tak kenal dengan Rasulullah, bagaimana mereka cinta Rasulullah, mereka jadikan idola Rasulullah, akhlak Rasulullah menjadi idola mereka. Mereka tak kenal, karena tak pernah dibaca-baca dan banyak sekali godaan. Maka saya katakan, katanya, saya berfatwa murid Nabi ini hukumnya wajib, karena masalah muncul masalah. Kalau di zaman sahabat, gimana mereka memperingati murid Nabi? Karena mereka Nabi di tengah-tengah mereka, Pak. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pada satu hari dia mengatakan, siapa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah menurut kamu? Maka sahabat mengatakan, para Nabi dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, Nabi dan Rasul itu dapat wahyu. Tidak hebat mereka, kata-kata Rasulullah.
Karena mereka dapat bimbingan wahyu. Sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat itu bagus karena Rasulullah di depan mereka. Jadi setiap disebut Rasulullah begini, Rasulullah ditanya si anu. Kata Rasulullah, oh mereka itu begini. Lalu Rasulullah dari sahabat tanya, siapa Rasulullah? Orang-orang yang datang jauh setelahku. Mereka tak melihat aku, tetapi mereka membaca Al-Quran dan mereka selalu membaca sejarah dan mereka sangat mencintaiku dan mengamalkan kitab. Itulah manusia yang paling jauh dariku, tak pernah melihatku, tak pernah ketemu denganku, tapi mereka beriman dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam seluruh hidupnya. Maka di sini Bapak Ibu ada kadang-kadang kelemahan. Orang tidak lengkap mengikuti Rasulullah, sebagian-sebagian. Seharusnya apa? Mengikuti Rasulullah itu jangan dalam satu arah saja, tetapi komplit akidahnya, ibadahnya, kemudian dan yang terpenting itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan, bahkan dalam Al-Qur'an banyak, antara iman, akidah kita itu dihubungkan dengan akhlak. Siapa orang yang sempurna imannya, lihat akhlaknya. Maka apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Apa artinya itu? Orang beriman yang paling sempurna iman mereka adalah mereka yang paling mulia. Kalau ada orang akidah kuat-kuat, akhlak aburadul pak, itu yakin imannya koros. Karena indikator keimanan yang kuat melahirkan akhlak yang Allahu Akbar. Coba lihat iman Rasulullah hubungkan dengan akhlak. Apa kata Rasulullah? Salah satu akhlak, mari kita berbicara baik-baik. Apa kata Rasulullah? Akhlak itu apa? Jangan menyakiti orang, perasaan orang, tetangga. Rasulullah bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang benar-benar mengaku beriman, itu akidah tuh. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Apa konsekuensi Rasulullah kalau dia benar-benar beriman? Fala yu'zi jarahu. Maka jangan dia menyakiti tetangga. Ada orang ngaku-ngaku sunnah, tetangga tidak ditegurnya. Itu sunnah itu? Ketemu dengan saudara bermuka masam saja, sunnah itu Pak? La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah mengajarkan bermanis muka saja itu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Rasulullah saja di depan Abu Jahal. Abu Jahal itu berkali-kali berusaha membunuhnya. Satu hari Rasulullah sholat di Ka'bah. Bayangkan itu. Kemudian dibayar oleh Abu Jahal orang untuk menimpakan kepada Rasulullah isi perut onta. Disembelih onta itu Pak. Itu diambil isi perutnya itu, diangkatnya, ditimpakan kepada Rasulullah sedang sujud. Sehingga Rasulullah kesusahan bangkit waktu itu. Dia juga yang menyewa orang lain untuk membunuh Rasulullah sedang sujud juga, sedang salat. Itu mengangkat batu besar untuk ditimpakan kepada Rasulullah. Di mana-mana dia menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah macam-macam. Tapi ketemu Rasulullah dengannya, pernah Rasulullah bermasa muka? Senyum Rasulullah selalu di depannya. Itulah sebabnya Abu Jahal bercerita kepada Mughirah bin Syu'bah. Karena Mughirah sebelum dia masuk Islam berteman akrab dia dengan Abu Jahal. Setelah masuk Islam dia ceritakan kisah dia berteman dengan Abu Jahal sebelum Mughirah masuk Islam. Abu Jahal itu dulu. Coba bayangkan tuh Abu Jahal Pak, pengakuan Abu Jahal. Itu gimana Rasulullah SAW itu? Kalau kita mencontoh Rasulullah. Apa kata Abu Jahal menceritakan? Saya Mughirah, tidak tahan saya melihat wajah Muhammad itu lama-lama. Karena kalau saya lihat wajahnya lama-lama, masuk Islam saya katanya. Atau kira-kira gimana wajah Rasulullah itu Pak?
Melihat wajahnya saja tidak kuat Abu Jahal itu lama-lama. Karena kalau dilihatnya wajah Rasulullah lama-lama, itu kira-kira gimana? Itu di hadapan musuhnya. Bagaimana di hadapan sahabat? Maka apa kata seorang sahabat, saya tak pernah menjumpai puluhan tahun saya dengan Rasulullah, saya tak pernah menjumpai kecuali wajahnya tersenyum. Ada seorang ibu datang dari Bani Tamim menjumpai Rasulullah. Dia masuk Islam, Bapak Ibu, dari rombongan delegasi yang menemui Rasulullah. Masuk Islam pulang. Delegasi itu masuk Islam tangan, tetapi dia belum pernah jumpa Rasulullah. Tapi dia masuk Islam lewat tokoh di kampungnya. Tapi dia merindukan Rasulullah. Ya, kalau kita sekarang ya, kita masuk Islam, Rasulullah hidup, kira-kira berlomba-lomba kita datang nggak? Penasaran kita, mana Rasulullah saya kita pergi jumpa. Maka dia, ibu, dia cari-cari siapa lah teman. Ibu-ibu ini, siapa teman saya untuk menjumpai Rasulullah ke Madinah. Maka dicari-carinya rombongan, karena jauh. Tidak mungkin dia berjalan sendiri, bahaya di perjalanan. Mendengarlah dia ada satu kafilah akan berangkat ke Madinah. Maka menyerobot. Maka malam-malam dia ikut, Bapak Ibu sekalian, ikut kafilah tadi. Tibalah di Madinah menjelang subuh. Menjelang subuh kafilah tiba di Madinah, langsung dia cari masjid Rasulullah. Ketika dia masuk masjid, Rasulullah dan sahabat lagi sholat subuh. Maka masuklah dia ke masjid. Ketika dia masuk ke masjid, masuk dia disap laki-laki. Karena dia belum tahu kan, masuk dia disap laki-laki. Maka ditegur oleh sahabat, hei kamu perempuan jangan di sini, ke belakang, itu sap perempuan. Lalu dia kembali ke belakang. Ada orang berfatwa sekarang, sap perempuan di depan. Ngawur aja. Bapak Ibu sekalian, lalu terakhir Bapak Ibu, karena waktu sudah apa namanya, jadi setelah selesai sholat, dia carilah Rasulullah SAW di antara orang yang ada. Karena Rasulullah selesai sholat duduk dia dengan sahabat-sahabat waktu itu. Biasa Rasulullah tuh keluar masjid itu kadang setelah waktu duha, baru keluar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, dicari-carinya. Yang heran apa kata pengakuan ibu itu? Seluruh orang yang saya jumpai, saya kira dia Rasulullah SAW. Berarti seluruh wajah sahabat itu wajah yang senyum. Coba wajah ceria Rasulullah. Wajah ceria. Maka saya melihat dari wajah-wajah mereka, saya kira setiap mereka itu inilah Rasulullah. Kapan Bapak Ibu dia baru menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika ada seorang teriak menemui Rasulullah sedang duduk. Karena Rasulullah sederhana, pakaiannya tak beda, sama semuanya. Dia tak tampil beda dan tidak ada kursi khusus untuk dia. Setelah sholat banyak ada kursi emas untuk dia Rasulullah. Tidak ada. Dia duduk dia begini. Dan dia tak menyangka itu Rasulullah. Baru ada sahabat mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru dia terdengar oleh dia orang salam kepada Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru dia enggak, wah inilah, nangis ibu itu karena dia tak sangka begitu Rasulullah. Inilah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita pelajari akhlak. Jangan sunnah-sunnah, mulai dari kecil akhlak dulu. Itulah sebabnya para ulama sepakat anak-anak kecil diajar adab dulu. Adab siapa? Rasul. Ibu tentu kita sampaikan. Dan Rabiul Awal ini kita jadikan momen untuk membaca sejarah Rasulullah, akhlak Rasulullah. Maka perilaku hidup, kalau kita ingin tahu Bapak Ibu sekalian sejarah perjuangan hidup Rasulullah, baca buku-buku sirah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu kepribadian Rasulullah dalam dirinya, kehidupannya sehari-hari, maka Bapak Ibu baca buku namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Saya punya majelis dalam buku ini di Masjid Nurul Fajar setiap hari Jumat dari maghrib sampai isya. Itu luar biasa. Jadi bagaimana poros Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana telinga Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, Masya Allah, bagaimana pakaian Rasulullah.
Saya kemudian terakhir kajian saya di situ adalah mengenai babu majaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya baca kemarin di penjemaah di situ yaitu bab tentang kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara Rasulullah memakai cincin. Kenapa bahasannya cincin Rasul? Jadi kalau Bapak baca buku itu seolah-olah Bapak melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akhlaknya, makannya, minumnya. Jangan lupa ya. Maka kalau bisa ada majelis itu di sekitar. Namanya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau untuk sirahnya yang terbaik Bapak Ibu, buku namanya Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh seorang ulama di abad sekarang ini, namanya Safiyuddin Al-Mubarakfuri. Buku itu adalah buku yang ditulis dalam sayembara penulisan sirah Rasulullah. Jadi kerajaan Saudi membuat sayembara, suruh ulama-ulama menulis siapa buku yang terbaik akan mendapat hadiah Nobel. Maka buku ini mendapat Nobel buku terbaik di dalam sirah Rasulullah Rahiqul Maktum. Dan itu buku itu ditulis oleh seorang ulama, kemudian dinilai oleh tim ulama, maka buku itu diakui. Maka jangan lupa baca buku itu, dapatkan buku itu, gampang mendapatkannya. Lihat Google Ar-Rahiqul Maktum, download, dan sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Miliki buku itu, baca Bapak Ibu, bacakan kepada anak-anak kita. Kemudian di samping itu nanti untuk sosok Rasulullah secara pribadi dia, baik itu kehidupan secara fisik dan juga secara budi pekerti perilaku, itu buku Asy-Syama'il. Dua buku ini itu minimal yang kita baca ya, tentang ke Rasulullah SAW. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu pada pagi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada kita tentang keagungan Rasulullah SAW, dan kita wajib mencintainya, wajib menjadikan dia idola. Tak itu tak akan mungkin kita wujud, dan wajib kita mengikutinya. Ikut Rasulullah. Gimana kita? Maka kita harus betul-betul mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.